Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang kamu ketahui mengenai teks eksplanasi? Apakah kamu pernah mencermati suatu kejadian atau membaca sebuah uraian tentang peristiwa sosial di lingkunganmu atau melihat berbagai fenomena alam lainnya? Seperti fenomena alam kebakaran hutan atau fenomena sosial unjuk rasa. Nah, mengapa dan bagaimana kebakaran hutan itu terjadi? Mengapa dan bagaimana unjuk rasa itu terjadi? Atau misalnya yang sedang marak terjadi saat ini yaitu wabah COVID-19. Mengapa COVID-19 cepat sekali menyebar di seluruh dunia? Bagaimana COVID-19 menyerang sistem kekebalan tubuh? Uraian tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lainnya. Dalam sebuah teks eksplanasi dijelaskan secara lengkap mengenai proses atau tahapan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Setelah memahami pengertian teks eksplanasi, lantas apa tujuan dari teks eksplanasi? Berikut tujuan teks eksplanasi. 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. Umumnya, tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan terjadinya suatu peristiwa secara mendetail. Peristiwa ini biasanya berisi informasi aktual dan dapat mengundang perhatian khalayak, sehingga orang yang tidak ada atau tidak menyaksikan peristiwa tersebut menjadi tahu. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Dalam sebuah peristiwa, tentu ada sebab yang memicu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuan teks eksplanasi ini tentu saja menjelaskan secara mendetail mengenai sebab dan akibat peristiwa itu terjadi. 3. Menjelaskan besarnya dampak peristiwa. Dampak yang terjadi dalam peristiwa tersebut dijelaskan dalam teks eksplanasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat, baik yang terkena dampak maupun tidak, dapat mengetahui besar kecilnya dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa itu terjadi. Pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Semua informasi yang disampaikan di dalam teks berdasarkan fakta atau faktual, tanpa adanya tambahan opini dari penulis. 2. Topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. 3. Jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca atau mempercayai hal-hal yang dibahas. 4. Struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan interpretasi. Dan yang terakhir yaitu penjelasan di dalam teks ini menggunakan squeeze markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Seperti yang menjadi ciri dari teks eksplanasi yang dijelaskan tadi, teks ini mempunyai 3 struktur yang membentuk supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Struktur teks eksplanasi diantaranya sebagai berikut. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, dan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Pernyataan umum biasanya terdapat dalam paragraf pertama, berupa pengenalan fenomena, mengapa,
dan bagaimana proses peristiwa tersebut bisa terjadi. 2. Urutan sebab akibat. Bagian sebab akibat berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Urutan sebab akibat biasanya terdiri lebih dari satu paragraf. 3. Interpretasi. Interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Interpretasi biasanya juga berupa pandangan penulis dan berada di akhir paragraf. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. 2. Menggunakan banyak konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas diantaranya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Selain itu menggunakan konjungsi kronologis, yaitu kata hubung berdasarkan urutan waktu kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan penanda urutan seperti pertama, berikutnya, terakhir, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang keempat, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan hujan. Adapun kaidah kebahasan yang terakhir, yaitu menggunakan kalimat pasif. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai pengertian teks eksplanasi, ciri teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, dan struktur serta kebahasan teks eksplanasi. Semoga kalian bisa memahaminya dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.